Bismillah. Allah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid din waftah lana futuhal 'arifin warzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amal innaka waliyu dzalika wal qadir 'alaihi. Ma ba'd. Baik, insyaallah taala kita melanjutkan pelajaran kita dari pembahasan kitab Matanul Ghayah wa Taqrib. Kita telah memasuki sunan as-salat. Sebelumnya ada gambarin dulu sunan salat. Sunanus salat kan kemarin as-salat terdiri dari syurut, arkan, sunan. Baik. Syurut wujub, syurut sihah. Baik. Sunan pun terbagi menjadi dua. Qabla dukhul, qabla ad-dukhul. Maksudnya dukhul shalah, sebelum mulai salat, dan ba'da ad-dukhul, ay ba'da dukhul as-salah. Ba'da dukhul terbagi menjadi dua lagi, ay disebut dengan ab'ad dan dengan hayat. Nah, pembagian ini ya tidak ada nas secara sharih menyebutkan. Ini diambil kesimpulan ini dari apa? Istiqra'. Baik, kita masuk ke pembahasan sunanus salat. Masuk pembahasan sunanus salati. Sunnah salat. Kalau syarat dan rukun wajib ditunaikan. Syarat dan rukun wajib ditunaikan. Kalau syarat dan rukun hilang dari salat atau dari ibadah apapun, baik disengaja ataupun tidak disengaja, maka menyebabkan salatnya tidak sah. Adapun sunan salat sunnah, ya, dia adalah fadl, tambahan pahala. Kalau dia dilakukan maka dia akan mendapatkan pahala. Baik. Iqra, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'anna Allahu bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin. Qala wa sunanuha qabla dukhuli fiha syai'an al-adhanu wal iqamatu wa ba'da dukhuli fiha syai'an. Baik. Qala rahimahullah wa sunanuha qabla dukhul. Jadi beliau membagi sunnah salat menjadi dua. Ada sunan qabla dukhul, ada sunnah ba'da dukhul. Sunnah qabla dukhul, sebelum masuk, fiha padanya, ay fi salat. Sunnah sebelum masuk salat, syai'an, ada dua. Baik. Yang pertama al-adhan. Wal iqamah. Yang kedua qomat. Iqamah. Nah, jadi sebelum masuk salat disunnahkan, ya. Atau sebagian berpendapat fardu kifayah.
Ya, sebagaimana dijelaskan oleh Nawawi dalam Al-Minhaj, beliau membawakan dua keterangan. Yang pertama beliau hukumi sunnah muakkadah, yang kedua beliau mengatakan wa qila fardu kifayah. Ya, hukumnya fardu kifayah. Nah, maksudnya apa? Kalau sudah ada azan di satu negeri, ya di masjid terdengar azan, maka di masjid-masjid sekitarnya hukumnya sunnah mengumandangkan azan, sunnah muakkadah. Ya, seperti misalkan kita mengumandangkan azan di Masjid Bungur, kemudian di masjid sana Nurul Mursalin atau di masjid yang lain azan. Ya, maka kalau sudah satu kedengar azan dan di masjid-masjid lain ada azan lagi, maka masjid-masjid lain hukumnya sunnah muakkadah untuk menggunakan azan. Taib, azan itu sendiri, al-azan secara definisinya, ya, secara bahasa artinya adalah al-i'lam. Ya, al-azan lughatan al-i'lam. Azan secara bahasa artinya adalah mengumandangkan atau mengumumkan, al-i'lam. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 27. Wa'adzin fin nasi bil hajji. Wa'adzin fin nasi bil hajji ay wa'alim fin nasi bil haji. Dan umumkanlah, wa'adzin, azankanlah. Maksudnya apa? Umumkanlah kepada manusia untuk haji. Ya, maka azan secara bahasa artinya adalah al-i'lam, memberitahu, mengumumkan. Nah, secara syar'i, ya, makna azan adalah qaulun makhsusun yu'lamu bihi waktu salatil mafruḍah. Ya, al-adzan. Yang pertama, al-adzan. Ta'riful adzan. Ta'rif al-adzan. Apa artinya ta'rif? Definisi. Definisi adzan secara bahasa lughatan artinya adalah al-i'lam, pemberitahuan, pengumuman, ya. Secara syar'i wa syar'an, qaulun makhsusun, qaulun makhsusun, salah, qaulun makhsusun yu'lamu biha, yu'lamu biha as-salat al-mafruḍah. Al-mafruḍah ay al-maktubah. Afwan, waktu salat yu'lamu biha waktu as-salati al-mafruḍati. Nah, secara syar'i adalah azan qaulun maksus, ucapan tertentu, ya, ucapan khusus, ya, lafaznya khusus, tidak boleh diganti dengan yang lain. Yu'lamu biha waktu shalah, yang dengannya diketahui waktu sholat fardu. Ini definisi azan secara syar'i. Ya, azan artinya adalah qaulun makhsusun yu'lamu biha waktu sholatil mafruḍah. Baik, sebutkan oleh Al-Khatib Asy-Syarbini dalam Mughnil Muhtaj. Nah, wal iqamah, apa arti iqamah? Iqamah artinya adalah
ja'ala syai'an qa'iman. Menjadikan sesuatu tegak, berdiri. Secara bahasa. Secara istilah maksudnya adalah zikrun makhsusun liyuqimas shalah atau lituqama as-shalat. Itu bacaan khusus untuk ditegakkannya salat. Bacaan khusus ditegakkannya salat. Baik. Ya. Dan azan juga qomat masyru'in, disyariatkan untuk salat fardu bil ijma'. Untuk salat fardu bil ijma' berdasarkan kesepakatan ulama, ya. Al-adzan wal iqamah masyru'ani fi lis-salatil mafruḍah bil ijma'. Ya, dalilnya adalah hadis dari Malik bin Huwairis, dari sahabat yang bernama Malik bin Al-Huwairis radhiyallahu anhu. Kata beliau, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akhbarukum." Ya, kata Nabi SAW, apabila telah datang waktu sholat, maka hendaknya salah seorang di antara kalian mengumandangkannya, mengumumkannya. Dan hendaknya yang tertua dari kalian menjadi imam, kata Nabi SAW. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Baik. Jadi beliau sebutkan di sini berapa? 2. Sebagian ulama menambahkan 1. Sunnah-sunnah sholat sebelum masuknya sholat ditambah lagi 1, yaitu apa? Ja'alus sutrati baina yadayil musalli. Orang yang sholat hendaknya dia menjadikan sutrah, menaruh sutrah di hadapannya. Ya. Ini sunnah yang sangat ditekankan untuk menjadikan sutrah, sebagaimana hadis Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Idza qama ahadukum yusalli fa innahu yasturuhu idza kana baina yadayhi mislu akhiratir rahil." Ya, kata Nabi SAW, apabila salah seorang di antara kalian salat, maka sesungguhnya dia hendaknya menutupinya, sesuatu di hadapannya dengan benda seperti akhiratul rahil. Akhiratul rahil ini apa ya? Pelana kuda, pelana unta. Ya, pelana unta. Jadi seukuran pelana unta. Dijadikan sutrah di hadapannya. Tujuannya apa? Fa idza lam yakun baina yadayhi mislu akhiratir rahil, kata Nabi, karena apabila dia tidak menaruh sesuatu yang seperti akhiratir rahil, pelana kuda, pelana unta, ya, benda yang menutupi, fa innahu yaqta'u salatahu al-himar wal mar'atu wal kalbul aswad. Karena salatnya bisa terputus dengan sebab apa? Adanya lewatnya himar, ya, wanita, dan juga anjing hitam. Ya. Dan juga tujuannya, kata ulama, adalah untuk memberitahu kepada orang bahwa dia sedang sholat, sehingga dia tidak lewat di depannya. Karena ada ancaman keras dari Nabi SAW tentang apa? Orang yang lewat di depan orang yang sholat. Nah, ini kita tambahkan 1 ya. Yang ketiganya tadi apa? Menjadikan sutrah. Menjadikan sutrah di hadapannya. Baik. Terus, wa ba'da dukhul. Wa ba'da dukhuli fiha syai'an tasyaqqul qawalu
والقلوب. Nah ini cukup panjang, nanti kita bahas. Gitu. في وتر في نصف الثاني من شهور رمضان شهر الجنة. Baik, kita sebutkan dua di sini. Kalau di Safina berapa? 7. Safina gitu. Wa ba'da dukhul, ya, dan sunnah-sunnah setelah masuknya sholat, artinya setelah mulainya sholat, dan ia adalah bagian daripada sholat itu sendiri. Sunnah-sunnah yang ia merupakan bagian daripada sholat itu sendiri. Itu ada dua, ada ab'ad, ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Fiha syai'ani, ada dua. Yang pertama at-tasyahudul awal. Yang pertama adalah tasyahud awal. Tasyahud awal di rakaat kedua hukumnya sunnah ab'ad. Apa itu sunnah ab'ad? Sunnah ab'ad ada sunnah-sunnah yang apabila ditinggalkan maka dianjurkan, bukan diwajibkan, tapi dianjurkan untuk sujud sahwi. Ya, sudah kita bahas waktu itu. Sunnah ab'ad adalah sunnah-sunnah yang apabila ditinggalkan maka sujud sahwi. Kalau dia tidak sujud sahwi, sah atau enggak sholatnya? Sah. Ya, akan tetapi pahalanya berkurang. Ya, kadar pahalanya berkurang karena dia tidak menjalankan sunnah-sunnahnya. Nah, at-tasyahud awal hukumnya sunnatun, hukumnya sunnah. Ya, kalau ada imam misalnya, dia lupa tasyahud awal, ya, dalam kondisi makmumnya sudah dalam kondisi dia sudah berdiri, bagaimana sikap makmum? Apakah makmum tasyahud awal? Nah, makmum mengikuti imam. Makmum mengikuti imam, karena kalau imam posisinya sudah berdiri, dia tidak boleh lagi untuk kembali duduk. Ya, kecuali posisinya belum berdiri. Kalau dia boleh duduk. Ya. Kalaupun makmum menemui imam seperti itu, maka makmum wajib mengikuti imam. Ya, dan makmum memberikan tanbih dengan apa? Dengan tasbih. Subhanallah. Dengan tasbih. Aywa. Nah, ya, tasyahud awal sunnah, tasyahud akhir wajib, rukun, harus dia. Artinya apa? Kalau imam diingati sama makmum dalam posisi berdiri, dia wajib turun lagi. Oh, khusus tasyahud akhir. Nah, dalil yang menunjukkan sunnah tasyahud awal adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Buhainah. Sahabat Abdullah bin Buhainah. Kata Abdullah bin Buhainah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla bina an-nabiyyu, atau kata beliau, shalla bina an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam faqama fi rak'ataini al-ulayaini qabla an yajlis. Ada sedikit perbedaan lafaz dalam riwayat Bukhari dan riwayat Muslim. Kata Abdullah bin Buhainah, Nabi SAW sholat mengimami kami. Faqama fi rak'ataini al-ulayaini, maka di rakaat kedua, ya, selesai dari rakaat kedua beliau berdiri qabla an yajlisa, sebelum duduk tasyahud maksudnya. Qabla an yajlis qabla an yajlisa at-tasyahud al-awwal. Beliau udah berdiri. Nabi SAW lupa. Beliau berdiri. Famadha fi salatihi falamma qada salatahu intazara an-nas taslimahu. Ya, ternyata ketika berdiri Nabi baru ingat, Nabi meninggalkan tasyahud awal, ya. Hadis Abdullah bin Buhainah ini adalah awal mula disyariatkannya
sujud sahwi. Sebab disyariatkannya sujud sahwi karena Nabi SAW lupa untuk melakukan tasyahud awal. Ketika rakaat terakhir di tahiyat tasyahud akhir, para sahabat yang sholat di belakangnya nunggu Nabi salam. Nunggu Nabi SAW salam. Ternyata Nabi tidak salam. Fakabbara wa sajada qabla an yusallima. Beliau takbir dan sujud sebelum salam. Ya, summa rafa'a ra'sahu, kemudian bangkit. Ya, kemudian bangkit, mengangkat kepalanya, maksudnya duduk lagi. Summa kabbara wa sajada, kemudian takbir dan sujud lagi. Summa rafa'a ra'sahu wa sallam. Kemudian beliau mengangkat kepalanya, bangkit dari sujudnya dan salam. Dan salam. Ya. Ya, jadi sujud sahwi dilakukan sebanyak 2 kali. Sujud sahwi dilakukan sebanyak 2 kali. Ya, walau kana wajiban, kalau seandainya tasyahud awal wajib, lama tarakahu Nabi SAW. Niscaya Nabi tidak mungkin membiarkan dia terlewatkan. Ya, karena hukumnya sunnah maka bisa ditutup dengan sujud sahwi. Insyaallah ta'ala nuwasil ba'da salat. Nah, tasyahud awal yang pertama ya tadi ya. Termasuk duduknya, duduk tasyahud awal sunnah. Dan juga mengucapkan sholawat kepada Nabi pun sunnah. Untuk tasyahud awal. Tidak untuk tasyahud akhir. Baik. Nah, tasyahud itu disebut tasyahud apa tasyahud? Tasyahud kan cuma sampai bacaan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu namanya tasyahud. Dari at-tahiyatul sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu namanya tasyahud. Nah, setelahnya Allahumma sholli ala Muhammad disebut sholawat. Nah, yang kedua, ini cukup panjang nih. Dan sudah kita bahas dulu kan. Wal kunutu fi subhi wa fil witri fi nisfi tsani min syahri Ramadan. Nah, ini Syafi'iyah pendapatnya disunahkan kunut subuh. Ya, dan kunut witir apabila telah memasuki separuh bulan Ramadan. Baik, ana kasih keterangan di sini, amma mas'alatul qunut fi subhi faqad hasala khilaf bainal a'immatil muttaba'ah. Ya, masalah qunut subuh ini terjadi khilaf yang panjang di kalangan para ulama. Jadi khilafnya bukan khilaf antara ente punya dalil, ane nggak punya dalil. Yang sono nggak punya dalil, kita punya dalil, enggak. Khilafnya terkait dengan dalilnya itu sendiri. Insyaallah kita sebutin. Ya. Minhum man yara bi jawazi kal Malikiyah wa Syafi'iyah. Nah, di antara ulama ada yang mensunahkan seperti dari kalangan Malikiyah dan Syafi'iyah. Ya, dan di antara mereka tidak mensyariatkan seperti dari kalangan Hanafiyah dan Hanabilah. Nah, wa huwa khilafun mu'tabar. Masalah kunut subuh adalah khilaf yang mu'tabar. Ini harus kita garis tebelin. Kunut subuh itu adalah khilaf mu'tabar. Apa khilaf mu'tabar? Khilaf mu'tabar itu adalah khilaf yang memang sudah terjadi sejak dahulu. Khilaf ini sudah terjadi sejak dulu. Bukan khilaf belakangan. Yang khilafnya ini bukan para ustadz, bukan para masyayikh, tapi para a'immah. Ya, para a'immah. Apa mahallul khilafnya? Mahallul khilaf tentang kunut subuh apa? Pernah kita jelasin dulu. Mahallul khilafnya apa? Hadis Nabi SAW. Ya, kata Nawawi, anda bawa Al-Majmu' di sini. Ya, jilid 3. Kata Nawawi, ihtajja ashabuna bihadithi Anas radhiyallahu an. Ya, para ulama yang mensunahkan
kunut subuh adalah hadis Anas. Nanti kan kita bahas insyaallah sedikit dari ilmu hadisnya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qanata syahran yad'u alaihim. Bahwasanya Nabi SAW, kata Anas bin Malik, beliau melakukan kunut subuh, kunut selama 1 bulan mendoakan keburukan atas mereka. Maksudnya atas orang-orang kafir. Ini yang namanya kunut apa? Nazilah. Summa taraka. Summa, kemudian Nabi meninggalkannya. Ya, meninggalkan apa? Mendoakan keburukan atas orang-orang kafir karena sudah selesai. Ya, ini sudah selesai peperangan. Fa amma subhu falam yazal yaqnutu hatta faraqud dunya. Adapun kunut subuh, ya kata Anas bin Malik, maka Nabi SAW terus melakukannya sampai beliau berpisah dengan dunia, sampai akhirnya beliau meninggal dunia sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Nawawi, hadisun sahihun rawahu jama'atun minal huffaz. Hadis sahih diriwayatkan oleh banyak huffaz. Wasahhahuhu, dan mereka mensahihkannya. Wa mimman nassa ala sihhatihi al-Hafidz Abu Abdullah Muhammad bin Ali al-Balkhi. Di antara yang mensahihkannya adalah Al-Hafidz Abu Abdullah Muhammad bin Ali al-Balkhi. Wal Hakimu Abu Abdullah, dan juga Imam Hakim Sahib Mustadrak, penulis kitab Al-Mustadrak ala Sahihain. Ya, dan mensahihkannya adalah Al-Hakim Abu Abdullah fi mawadhi' min kutubihi, di beberapa tempat di kitab-kitabnya. Wal Baihaqi, dan juga Imam Baihaqi, wa Daruqutni, dan juga Imam Daruqutni min turukin bi asanid sahihan, dengan jalan-jalan yang sahih. Baik. Ini dalil Syafi'iyah dan Malikiyah yang mengatakan bahwasannya kunut subuh dianjurkan, sunnah. Anas bin Malik. Baik. Wa antum madza tarawun? Jadi mahalul khilafnya status hadisnya. Hanabilah dan juga Ahnaf mengkritisi daripada riwayat Anas bin Malik. Karena di dalam riwayat Anas bin Malik terdapat rawi yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi. Namanya Isa bin Mahan. Isa bin Mahan. Ini rawi Anas bin Malik nih yang meriwayatkan tadi. Ini yang diperselisihkan oleh para ulama. Bahkan Al-Mizzi dalam Tahdzibul Kamal, beliau menyebutkan beberapa penilaian para ulama terkait dengan Ar-Razi, Abu Ja'far Ar-Razi. Ya. Seperti misalnya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal di awal beliau mengatakan salihul hadis. Hadisnya Abu Ja'far saleh, bisa dipakai. Ya. Kemudian Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in mengatakan, antum tahu Yahya bin Ma'in? Yahya bin Ma'in ini kalau sudah berkata Yahya bin Ma'in, Ahmad bin Hanbal terkait dengan rawi hadis, maka itu yang dipegang. Ya, kata Yahya bin Ma'in apa terkait Ar-Razi ini? Abu Ja'far Ar-Razi kana thiqatan khurasaniyan. Ya. Kata Yahya bin Ma'in, Ar-Razi ini thiqah. Dia adalah orang Khurasan. Ya. Kemudian ajibnya, di sesi yang lain, Yahya bin Ma'in berbeda pandangan dengan penilaian sebelumnya. Kata Yahya bin Ma'in, yuktab hadisuhu walakinnahu yukhti. Walakinnahu yukhti. Hadisnya boleh dicatat, hadis dari Abu Ja'far, tapi terkadang dia salah. Walakinnahu yukhti. Terkadang dia salah dalam menyampaikan hadis. Ya.
Terus juga ini masih dalam kitab Tahdzibul Kamal. Ya. Kata Ali Al-Madini, kata Ali bin Al-Madini rahimahullah, wa nahwa Musa bin Ubaidah wa huwa yakhlitu fi ma rawa an-Mughirah wa nahwihi. Ini beliau ini sering tercampur hafalannya kalau meriwayatkan hadis dari Mughirah. Ya. Baik. Intinya para ulama berselisih pendapat dalam menilai Abu Ja'far Ar-Razi ini yang ada dalam hadis Anas bin Malik. Ya. Sebagian memandangnya sahih seperti Syafi'i. Al-Imam Syafi'i rahimahullah memandang Ar-Razi thiqah. Sehingga riwayat thiqah apa? Sahih. Sedangkan yang lainnya berpendapat laisa bil qawi, tidak kuat. Laisa bil qawi. Ya. Bahkan kata Amr bin Ali, wa fihi dha'f, ada kelemahan. Wa huwa min ahli sidqi. Dia jujur tapi hafalannya lemah. Nah, sehingga sebagian ulama menghukumi riwayat Abu Ja'far Ar-Razi ini adalah riwayat yang lemah. Riwayat yang lemah. Ya. Baik. Nah, ini terkait dengan apa? Hadis qunut subuh yang diriwayatkan dari Anas bin Malik. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, riwayat yang kedua. Kata Anas bin Malik, qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar wa Utsman. Wa ahsabuhu qala rabi hatta faraqtu. Kata Anas bin Malik, Rasulullah SAW kunut subuh. Demikian pula Abu Bakar, Umar dan Utsman. Ya. Hadis riwayat Al-Imam At-Tahawi dalam Syarah Ma'ani Al-Athar. Ya. Kalau tadi di atas hadis Abu Ja'far Ar-Razi diriwayatkan oleh siapa? Al-Hakim, Al-Baihaqi, Wad-Daruqutni, Wal-Balkhi. Banyak. Bahkan An-Nawawi rahimahullah menyebutkan banyak jama'atun. Ya. Kemudian riwayat yang kedua adalah riwayat Anas bin Malik. Namun di dalam sanadnya yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni, kemudian At-Tahawi dan juga Al-Baihaqi. Namun di dalam sanadnya ini terdapat dua orang rawi yang mutakallaman fihi, yang diperbincangkan oleh para ulama. Yang pertama Ismail bin Muslim Al-Makki. Terdapat rawi yang bernama Ismail bin Muslim Al-Makki. Ya. Dan yang kedua Amr bin Ubaid Al-Mu'tazili. Amr bin Ubaid Al-Mu'tazili. Ya. Kata Al-Hafidh Ibnu Hajar fi la yuhtajju bihadisihi. Tidak bisa dijadikan hujjah hadisnya. Tidak bisa dijadikan hujjah hadisnya. Bahkan Imam Ahmad menilainya munkarul hadis. Kalau ulama sudah menilai munkarul hadis, berarti hadisnya maudhu'. Hadisnya maudhu'. Munkarul hadis berarti hadisnya maudhu'. Baik. Berarti hadis dari Abu Ja'far ini tidak punya mutaba'ah yang kuat. Tidak punya mutaba'ah yang kuat. Kemudian ada lagi riwayat yang ketiga, masih riwayat Anas bin Malik. Ya. Kata Anas bin Malik, "Ma zala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fi salati subhi hatta mata." Rasulullah SAW terus melakukan kunut subuh sampai meninggal dunia. Ini hadis akhrajahul Khatib, dikeluarkan oleh Imam Khatib Al-Baghdadi.
Iya. Nah, tapi riwayatnya juga terdapat cacat. Terdapat cacat, yaitu di dalam riwayatnya ada, dalam sanadnya ada rawi yang bernama Dinar bin Abdillah Al-Habashi. Al-Habashi. Ya, dia adalah pembantunya Anas bin Malik. Ya, Dinar bin Abdillah bin Al-Habashi ini pun dinilai lemah hafalannya. Ya, dinilai lemah, sehingga riwayat yang ketiga juga tidak bisa dijadikan mutaba'ah dari riwayat Abu Ja'far Ar-Razi. Dia bisa dijadikan mutaba'ah yang kuat dari riwayat Abu Ja'far Ar-Razi. Adapun Abu Ja'far Ar-Razi ini sebagian memandang riwayat tadi yang pertama, sebagian memandang hadisnya lemahnya tidak lemah yang berat. Dhaafnya dhaaf yang ringan. Sebagian menilai bahwa riwayat Abu Ja'far Ar-Razi, ya, dari Anas bin Malik, yang dari Anas bin Malik tadi adalah lemahnya tidak lemah yang berat, tapi lemah yang ringan. Tuh ya. Eh, jadi ya, apa namanya, kita katakan masalah kunut subuh adalah masalah yang khilaf mu'tabar. Khilaf mu'tabar. Sampai kapanpun kita bilang khilaf mu'tabar. Kenapa? Karena sudah ada khilaf ini dari zaman dulu. Ya, dari zaman dulu. Ya. Yang menjadi mahalul khilafnya adalah penilaian hadis, ya. Penilaian hadis. Wallahu a'lam bishawab. Ya, artinya dalam perkara-perkara seperti ini tidak boleh sampai apa namanya, eh, menyebabkan perpecahan, ya, tidak boleh. Ya, bahkan para imam pun berbeda pendapat. Para imam berbeda pendapat. Nah, ini panjang lebar dijelas oleh Nawawi dalam Al-Majmu', cuman ana nggak bisa bacain semuanya. Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Baik. Bahkan sahabat, di kalangan sahabat pun sudah terjadi perbedaan khilaf terkait dengan gunung subuh. Sebagaimana datang dari riwayat Ibnu Mas'ud, namun riwayatnya juga lemah. Ya, Ibnu Mas'ud, apa namanya, mengatakan maqanata Rasulullah SAW fi syai'in min salatihi. Rasulullah tidak pernah kunut dalam sholat apapun. Jadi riwayat lemah. Kata Nawawi riwayatnya lemah. Nah, ada lagi riwayat dari Ali Zainal Abidin. Dari anaknya Ali bin Abi Thalib. Sebutkan Nawawi di sini. Diriwayatkan dari Muhammad bin Al-Hanafiyah. Ya, Muhammad ibn Al-Hanafiyah, yaitu anaknya Ali bin Abi Thalib. Muhammad Al-Hanafiyah. Ya. Kata dia, inna hadha du'a, yakni ketika beliau menyebutkan tentang isi daripada doa kunut, kata Muhammad bin Al-Hanafiyah, yaitu cucunya Nabi SAW, anaknya Ali bin Abi Thalib, bukan cucu Nabi, anaknya Ali bin Abi Thalib dari beda ibu. Inna hadha du'a huwa alladhi kana abi yad'u bihi. Doa kunut ini adalah doa yang biasa dibaca oleh ayahku, yaitu Ali bin Abi Thalib, fi salatil fajri fi kunutihi, di salat subuh dalam kunutnya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Oleh Imam Al-Baihaqi. Juga dinukil dalam Al-Majmu'. Baik.
kita katakan ini adalah masalah khilafiyah. Masalah khilafiyah. Masalah khilafiyah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ana condong ke pendapat yang menyatakan bahwa riwayat-riwayatnya adalah lemah. Riwayat-riwayatnya adalah riwayat yang lemah. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Namun kalau kita sholat di belakang imam yang kunut, dianjurkan kita kunut subuh sebagaimana nas dari Imam Ahmad bin Hanbal dan juga nas ya yang difatwakan oleh para masyayikh kita seperti Ibnu Baz, Syekh Al-Albani, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahumullahu jami'an, bahwa kalau kita sholat di belakang imam yang kunut subuh, maka kita pun ikut mengaminkannya. Dalilnya mana? Dalilnya adalah hadis Nabi, ya, kata Nabi SAW, ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Imam dijadikan untuk diikuti. Ya, dan nas dari Imam Ahmad. Imam Ahmad berkata, apabila engkau sholat di belakang imam yang kunut subuh, maka aminkanlah. Maka fa'aminhu, aminkanlah. Kita tahu pendapat Imam Ahmad tidak syarat kunut subuh. Tapi kalau sholat di belakang imam yang kunut, kita pun di belakangnya. Ju'ilal imamu liyu'tamma. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam bishawab. Ini masalah yang pelik ini dan masalah yang sering jadi polemik di masyarakat. Ya, sebaiknya jangan terlalu besar kita mengeluarkan energi untuk perkara-perkara yang sifatnya ijtihadiyah khilafiyah. Wallahu ta'ala alam bissawab. Insyaallah naktafi bihadzal qadar.